أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat selaku pengurus masjid yang kita cintai ini, seterusnya yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk judul kultum zuhur kita pada kali ini yaitu menyikapi fitnah di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum ilmu diangkat oleh Allah. Kemudian zaman atau masa menjadi dekat. Kemudian fitnah terjadi di mana-mana. Banyak terjadi gempa, banyak terjadi pembunuhan. Pokok pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah tentang fitnahnya. Apa itu fitnah? Kalau secara umum pengetahuan kita, fitnah itu adalah ketika orang lain menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada kita dan tuduhan itu disampaikan kepada orang lain, atau sesuatu yang tidak benar tentang kita atau tentang orang lain diceritakan pula kepada orang yang lain. Maka itu secara umumnya yang selama ini kita ketahui fitnah. Tapi Al-Quran mengatakan kata-kata fitnah ini ada sebanyak 52 kali dalam Al-Quran. Terdapat di dalam 30 surat. Maka dari kata-kata fitnah ini banyak maknanya. Ada ujian ataupun cobaan disebut juga dengan fitnah. Anak, istri, harta disebut juga dengan fitnah. Intinya yang disebut dengan fitnah itu sesuatu keburukan, sesuatu dosa, sesuatu maksiat, atau sesuatu yang mampu membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Maka itu disebutlah dia fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum fitnah itu muncul. Sebelum fitnah itu nyata, sebelum fitnah itu banyak. Sekarang ini kita lihat yang namanya keburukan, yang namanya yang menggiring kita kepada dosa, yang namanya ujian banyak sekarang, Pak. Tidak hanya di luar sana, fitnah atau keburukan itu masuk ke dalam kamar kita, fitnah keburukan itu masuk ke dalam rumah kita. Jangankan di rumah dan di kamar kita, Pak Bu, di masjid sekalipun banyak sekarang keburukan ataupun fitnah. Contoh kecil, kita buka handphone kita, Pak, ya.
Kita buka handphone kita. Nah, yang kita buka misalnya apa? Aplikasi Al-Quran. Yang keluar apa Pak? Gambar perempuan yang separuh telanjang. Yang muncul apa? Iklan judi online. Ya Pak? Padahal di masjid loh. Tidak di luar sana, di masjid kita buka. Ya, ketika kita buka handphone di kamar kita, bahkan kita buka YouTube, kita buka Facebook. Jangankan Facebook, YouTube, Pak, WA saja, grup WA saja kita buka, muncul keburukan, muncul fitnah. Apa fitnahnya? Datanglah kawan. Ketika kita kirim sesuatu di grup WA, Pak, datang dia kirim stiker. Stiker yang dia kirim. Apa stikernya? Perempuan yang separuh telanjang nampak dadanya menyuguhkan kopi. Bapak ngopi dulu katanya kan. Stikernya itu kan. Ini hati-hati kita. Ini kalau kita lakukan Pak, jadi dosa jariah. Jadi bukan hanya amal jariah, tapi dosa jariah. Kirim lagi. Cuma stiker Pak. Tapi stikernya gambar perempuan yang separuh dadanya nampak. Nih, fitnah. Jadi yang namanya fitnah itu semua keburukan atau semua yang membawa kita kepada jalan kesesatan atau kemaksiatan. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang tidak hanya di kalangan kita masyarakat awam, di kalangan ustadz-ustadz, kiai-kiai sekarang pun terjadi fitnah. Ya benar Pak. Kiai yang satu menjelek-jelekkan yang satu, kiai yang satu memburuk-burukkan sesuatu. Nasab itu Habib tidak benar, dicaci makilah Habib ini Pak. Datang pula yang ini, dicaci maki pula, dibalas pula. Ini adalah suatu fitnah di akhir zaman sekarang ini yang kita hadapi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Umat bingung ketika melihat ulama saling caci, ketika melihat kiai saling fitnah. Ini ulama-ulama mana yang diikuti? Tambah lagi ada ulama ini yang mengharamkan, ada ulama ini yang membolehkan. Salah satu contoh kecil misalnya, ada ulama yang membolehkan kredit, ada ulama yang membolehkan bunga bank, ada ulama yang mengharamkan. Umat bingung, yang mau diikuti mana? Terjadilah abu-abu, terjadilah tidak jelas mana yang haram, mana yang halal. Ada lagi Pak, mengaku sebagai waliullah, kekasih Allah, bisa bahasa semut. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa tidak bahasa semut? Kalau saya Pak bisa bahasa ayam. Ya, bahasa ayam. Ketika datang ayam itu dikasih makan Pak. Gitu datang ayam. Bahasa ayam ya. Ada yang mengaku bisa bahasa kambing, ada yang mengaku bisa bahasa jin, bisa video call dengan Allah, dengan malaikat. Yang paling ironisnya Pak, kita lihat pengikutnya banyak. Yang pengikutnya bukan orang awam, pakai sorban, pakai jubah, punya gelar kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi inilah tantangan kita, inilah yang disebut dengan fitnah. Terjadilah keburukan-keburukan, terjadilah abu-abu, terjadilah tak jelas haram dan halal. Maka bagaimana kita menyikapinya? Allah memberikan saran kepada kita. Apa kata Allah? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu tattaqullah yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan takwa kepada Allah ini, kata Allah, Allah akan letakkan, Allah akan buat ke dalam hati kita furqan. Apa itu furqan? Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga dengan adanya furqan di dalam hati kita, Pak, ya, jauh hati kita dari maksiat. Dengan adanya furqan di hati kita, kalau ada ulama misalnya, karena ulama ini tak semua baik Pak. Ulama ini dibagi beberapa hal, beberapa macam.
Kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali membagi ulama itu ada 3 kriteria. Satu, ulama akhirat yang mengajak umat kepada jalan Allah dengan ikhlas. Ini ulama yang lurus. Ada ulama yang hanya mencari dunia. Ilmu yang dia dapatkan untuk dunia, dakwah yang dia lakukan hanya untuk dunia. Ini bahaya. Sehingga kadang-kadang ini yang membuat tidak jelas halal dan haram. Ada lagi ulama ulama yang menyesatkan, ulama yang menjerumuskan, ulama yang membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ulama yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ada furqan dalam hati kita, menjauh hati kita juga. Allah palingkan hati kita untuk mengikuti ulama-ulama yang tidak benar. Ada misalnya yang tidak jelas halal haramnya. Karena kenapa? Ada perbedaan pendapat. Tapi dengan ada furqan, Allah jauhkan dari hati kita, Allah palingkan dari hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah takwa, Allah tanamkan furqan dalam hati kita. Bagaimana yang disuruh dengan takwa? Secara umum takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Rasulullah, ditanya oleh Umar bin Khattab. Ini Ubay lebih muda daripada Umar. Tapi Umar bertanya kepada Ubay, apa yang ditanya oleh Umar? Ya Ubay, bagaimana yang disebut dengan takwa itu sebenarnya? Kata Umar. Maka Ubay balik bertanya kepada Umar, ya Umar, pernah tak kamu jalan dengan Rasulullah di tempat batu yang sangat cadas, di tempat jalan yang sangat sulit, yang penuh dengan kerikil tajam, yang penuh dengan batu yang tajam? Kata Umar, pernah. Ya Ubay, bagaimana Rasulullah kalau jalan di tempat batu yang tajam? Bagaimana Rasulullah jalan kalau di tempat jalan yang sulit, yang banyak batu yang tajam? Kata Umar, Rasulullah berjalan dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kenapa? Takut kaki kita luka dengan batu yang tajam juga. Maka kata Ubay, itulah takwa wahai Umar. Artinya apa? Ada kehati-hatian. Ada kehati-hatian, tak hanya sembarang mengikut saja. Ada yang mengaku waliyullah, tak sembarang ikut saja. Ada yang mengaku nabi, tak sembarang ikut saja. Ada yang mengaku begini, tak sembarang ikut saja. Ada kehati-hatian kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ada kehati-hatian kita agar tidak terjerumus kepada dosa ataupun maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, menyikapi fitnah di akhir zaman ini, yaitu memperbanyak atau istiqomah dengan Al-Quran. Karena kata Allah, dzalika hudan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran itu dia obat, rahmat. Ketika kita baca Al-Quran, Allah rahmati kita. Ya ayuhan nas, qad ja'at mau'izatukum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, datang peringatan dari Allah, datang pelajaran dari Allah, datang petunjuk dari Allah, datang obat dari Allah. Apa dia? Al-Quran. Dengan kita baca, Allah giring kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan kita baca, Allah terangi hati kita. Dengan kita baca, Allah bawa kita kepada taat kepada Allah. Tapi dengan syarat dibaca. Istiqomah. Bagaimana kita berusaha tiap hari membaca Al-Quran? Bagaimana kita berusaha tiap malam membaca Al-Quran? Ini yang kurang sekarang, Pak. Membaca Al-Quran. Padahal kita percaya Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kita percaya Al-Quran itu adalah kitab kita umat Islam. Tapi jarang kita baca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, istiqomah dengan membaca Al-Quran agar Allah selalu memberikan petunjuk, agar Allah selalu memberikan hidayah ke dalam hati kita.
Karena dengan petunjuk dan hidayah itu, insya Allah jauh kita daripada berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, menyikapi fitnah di akhir zaman, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak kita memohon kepada Allah. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Ketika azan dikumandangkan, Pak ya, azan dikumandangkan oleh muazzin, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita, Pak? La haula wala quwata illa billah. Kita diajak menunaikan salat, kita dipanggil untuk menjemput kemenangan. Jawaban kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, untuk salat itu, untuk menjemput kemenangan itu tidak dapat kami lakukan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Artinya apa? Ini mengajarkan kita agar kita selalu banyak berdoa kepada Allah, terutama terhindar dari namanya fitnah. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini hadis sahih Bukhari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Berlindung kepadamu daripada siksa kubur, berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia, keburukan dunia, dosa-dosa ataupun maksiat yang membawa kita durhaka kepada Allah. Berlindung kepadamu ya Allah, berlindung daripada kematian yang buruk, kematian yang tidak baik, berlindung daripada dajjal. Ini doa hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sujud terakhir kita. Kita tahu bersama bahwa ada tempat-tempat doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya di sujud terakhir kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Berlindung kepadamu ya Allah fitnah dunia, keburukan dunia yang membawa kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang kita jalani ini semakin hari semakin nampak keburukan ataupun fitnah. Dan fitnah itu tidak hanya di luar sana. Fitnah itu masuk ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke dalam masjid-masjid. Maka kita meminta kepada Allah, berlindung kita kepada Allah, kita tingkatkan takwa agar Allah tanamkan furqan ke dalam hati kita, sehingga Allah jauhkan kita dari fitnah tersebut. Dan kemudian kita istiqomah dengan membaca Al-Quran, sehingga selalu diberikan oleh Allah kepada kita taufik dan hidayah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan jangan kami mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.